Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Sri? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat ya, Bu Sri ya. Sehat. Oke, seperti yang kita sudah bicarakan kemarin, nanti kan hari Kamis kita akan melakukan supervisi kelas di kelas Bu Sri ya, Bu Sri ya. Nah, sebelum nanti hari Kamis kita melakukan supervisi, saya mau lihat dulu persiapannya, Bu Sri. Nanti kita akan melakukan supervisi untuk pelajaran matematika ya, Bu Sri ya. Oke, itu di kelas berapa, Bu Sri? Kelas 10 IPA. Oke, di kelas 10 IPA ya. Nah, lalu untuk tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran nanti yang akan disupervisi? Tujuan pembelajaran melalui diskusi, penugasan, dan tutor sebaya, siswa dapat menentukan besaran dan panjang vektor. Oke, jadi tujuan pembelajarannya melalui diskusi, penugasan, dan tutor sebaya, murid dapat menentukan besaran dan panjang vektor. Selanjutnya, Bu Sri, nanti pas di supervisi itu, area pengembangan yang hendak diamati, yang ingin Bu Sri kembangkan itu di area yang mana? Area yang saya mau kembangkan yaitu satu, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Yang kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, implementasi pembelajaran secara sosial dan emosional. Oke, untuk area pengembangan yang akan diamati nanti berarti ada 3 ya, Bu Sri ya. Yang pertama, Bu Sri ingin mengembangkan lingkungan kelas yang membuat siswa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran berdiferensiasinya. Dan yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Seperti itu ya, Bu Sri ya? Ya. Oke, selanjutnya Bu Sri, strategi yang sudah Ibu Sri persiapkan itu apa saja? Strategi yang saya persiapkan, satu, menyiapkan RPP dengan metode pembelajaran tutor sebaya yang memuat implementasi pembelajaran berdiferensiasi sosial dan emosional. Yang kedua, menyiapkan siswa dalam berbentuk kelompok. Yang ketiga, menyiapkan menguasai materi yang akan diajarkan. Oke, baik. Jadi strategi yang sudah Bu Sri siapkan tadi, yang pertama Bu Sri menyiapkan RVP dengan metode pembelajaran tutor sebaya yang memuat implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya, Bu Sri ya? Kemudian yang kedua, menyiapkan siswa dalam kelompok-kelompok. Yang ketiganya, menyiapkan dan menguasai materi yang akan diajarkan. Seperti itu ya, Bu Sri ya? Oke, itu untuk supervisi kita di hari Kamis nanti. Nah, ini catatan dari saya, Bu Sri ya. Yang pertama, berarti nanti saya akan melihat RPP Bu Sri yang dengan metode tutor sebaya dan ada muatan implementasi pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya. Kemudian berarti Bu Sri juga menyiapkan kelompok siswa. Tentunya datanya sudah ada, mana nanti siswa-siswa yang sudah bisa dijadikan tutor sebaya. Seperti itu ya, Bu Sri ya. Oke, saya rasa untuk persiapannya silakan Bu Sri nanti dibaca-baca lagi RPP-nya. Kita akan bertemu di hari Kamis nanti untuk kunjungan observasi atau supervisi kelas. Oke, seperti itu aja Ibu Sri ya. Oke, sampai ketemu nanti kita di hari Kamis. Makasih ya Bu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
skalar 2 vektor. Ini vektor ini skalar ini kita mengingat sekarang tujuan itu menentukan skalar vektor. Jadi di sini kita ingat di dimensi 2. Sekarang kita ke dimensi 3. Kalau dimensi 3, kita ingat di rumusan ini, vektor A ini dibaca dot, kali ini dibacanya dot. A dot B. A dot B itu sama dengan harga mutlak kali harga mutlak B cos alfa. Itu bukannya kali, tapi vektor A dot vektor B. Nah sekarang kalau ini kita berhubungan dengan perkalian. Kalau kita ingat di perkalian dicontohkan, diketahui vektor, dicontohkan ini, diketahui vektor A sama dengan 3 dan vektor B sudut yang dibentuk 30 derajat. Tentukan vektor A dot vektor B. Sini sudah ada, jadi tinggal masukkan rumusnya. Nanti kita vektor A dot vektor B sama dengan angka mutlak vektor A vektor B cos alfa. Ditentukan dulu nih vektor A nya di sini A-nya berapa? 3. Vektor A nya 3. Vektor B nya berapa sih nanti? 4. Sudutnya berapa sih Umar? 30 derajat. Alfanya berarti 30 derajat. Nah, masukkan rumusan ini. Dan ini masukkan 3 kali 4 cos 30. Ingat di cos 30. Berapa nilai cos 30? Tahu tidak? Ada? Ingatan di Setengah akar 3. setengah akar 3. Ya, nah, bagus. Jadi kita ambil ini 3 kali 4 berapa deh? 12 kali setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, sekarang rapi 12 kali 1 bagi 2. Berapa rapi? Rapi berapa? 12 kali 1 bagi 2. 6. Nah, bagi tabung. 6 jadi akar 3. Nah, itu ada yang ditanyakan? Nah, ulang jawabannya. Kayaknya di sini dia diketahui di sini. Betul Ibu kan? Duduk. Kalau sudah, tinggal masukkan di satuannya. Nah sekarang ini sudah ada contoh. Kalian buat sendiri dengan besar-besar
bisa kamu, kemampuan kamu. Buat contoh sendiri, jawab sendiri. Jadi kamu soalnya buat sendiri. Buatnya terserah kamu, ini contohnya ini. Nah, kamu buat soal sendiri, tapi dijawab juga. Nah, ini ibu kasih. Boleh kelasnya itu kan ingat di 36, 30, 45, 60, 90. Kamu boleh sudutnya yang lain-lain. Kelas 6 berapa? 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, sudutnya kamu ganti yang di papan tulis ini, jangan sudut 30. Tapi boleh, tapi angkanya di sini. Kamu berapa di sini angkanya? Terserah kamu, buat kamu sendiri. Yang penting kamu bisa ngalihinnya. Nah, silakan buat sendiri soalnya, jawab sendiri, ganti angkanya. Nanti kalau sudah selesai, salah satu, yang perempuan satu, laki-laki satu ke depan. Nanti Bu kasih poin 20. Satu perempuan 20, yang laki-laki 20 poinnya. Yang nggak maju ke depan, nanti dapat nilai 5. Tari. Soalnya tidak boleh sama. Kamu buat sendiri, terserah angkanya berapa, bebas.
masih pagi. Ambil angkanya jangan besar-besar ya udah yang kamu bisa mandikan. Udah, silakan tadi jelaskan ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang sudah saya dapatkan. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 2 dan vektor B sama dengan 5. Sudut yang bentuk 45 derajat. Tentukan vektor A dan B. Vektor A del B sama dengan vektor A, vektor B, cos cos alfa sama dengan vektor A2, vektor B 5, cos 45 dari sudut bentuknya sama dengan 10, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan cos 45 sama dengan setengah akar 2, dan 10 dibagi setengah akar 2 sama dengan 5 setengah akar 2 sama dengan 5 akar 2. Pertanyaan. Nah, sekarang itu kalau nggak ada, silakan ulangi. Terima kasih. Tadi sekarang ke laki-laki itu mah. Silakan. Sebelah sini.
Ikutin ibu ya. Yang lainnya kumpulkan nanti di sini. Sudah pasti. A plus B sama dengan A B plus D sama dengan 5 dikali 6 cos 45 derajat. 5 kali 6 sama dengan 30. 45 derajat dijadikan setengah akar 2 sama dengan 30 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 15 akar 2. Ada kan? Nah, ini yang sudah buat, yang lainnya silakan buat. Jadi sudah dapat. Buat angkanya pilih, jangan rumah tinggikan angka 20. Kalau kamu angkanya 1 atau 2, yang penting kamu selesaikan. Bebas angkanya. Yang sekali sama model juga sini. Sembilan. Rumah. Kalau kamu nggak membuat, ada tutur, ada penilaian.
Bu, Ya. permisi saya mau bertanya Bu. Jika itu sudut bentuknya 90, itu gimana Bu? Kos yang 90. Kalau 90 kan nilainya 6. Nanti hasilnya 0. Kan bukan kalian lah hasilnya. Jika dibagi juga hasilnya 0. Kan ini tidak ada bagi. Semuanya. Kalau di 6, misalkan ini 0, kalian ini 0. Berarti 30 kali 6 kan 0. Nah, ini RK. Belum. Nah, sekarang kalau yang sudah selesai timpa, sekarang yang 4 orang menduduki 1 anak. Jadi nanti menduduki siapa? Epi. Si Umar menduduki Rafi. Si Utari menduduki si Tamara. Si Tera menduduki si RK. Nah, nanti kalau Umar sudah selesai menduduki si Rafi, nanti Umar menduduki si Arif sama si Lois. Nah, cepat waktunya, ini kasih waktu 5 menit. Lois tadi kemana? Lois sudah sama kemana? Sama itu jadi nanti gantian kalau sudah selesai ke Rafi, nanti ke Lois atau ke Arif. Ini ya, kita mau buat vektor A sama dengan mau berapa? 9. Dan vektor B sama dengan 5. Jadi sudut yang bentuk kita ngambil 60. Sudah, Rafi. Ganjil bisa. 5 dibagi 2 Vektor B dijaga ya 12. dijaga ya. Sekarang menjadi Nulis apa? Oh, Ada mana terus harus di kos berapa ini? 60. ada itu yang di depan tadi itu. A-nya berapa? 1. A-nya ini berapa? 2. Ini loh. Ini berapa nih? 2. Ini 4. Yang ini. Nah, tulis ini. Dan B-nya berapa? berapa nih? 24. Ganti angkanya. Ganti. Jangan sama. Angka lain. Bebas. Akan Tulis. vektor A vektor B. Kamu buat soal dulu yang soalnya ganti angka. Vektor Soalnya berapa ini? Contohnya ditentuin. Ini bu 150 atau Jangan sampai besar. Sebenarnya kan ibu kasih batasan sampai 90. 150 nanti kamu susah ngitungnya. Sampai angka sudutnya yang sudah dari situ dikali nanti.
Kamu dekat siapa bukannya, Mak? Kamu dekat sini, Mak. Nah, kamu nanti dekat di sini. Dekat di sini. Kalau kamu nggak di sana. Kamu ajari bagaimana? Jadi kita itu sampai 91. Ya, Bu, ini cari jawaban. 4 kali 6. 12 tambah 12. 24. Cos 60. Di sini tadi 4 kali 6 tadi berapa? 24. Vektor B. Jadi kita berapa? 60 berapa yang atas? 60. Dia pakai dulu berapa? Itulah di depan. 60 bawah. Itu garis lurus. A. Garis lagi. B. Cos alba. D alba. Sama di sini sama 7. Jadi tengahnya 8 cos 60. Jadi mudah sebenarnya, tapi karena ya bukan di dalam ada lagi ini yang tulis ini. dia nulis dulu sih Roy. Ya, udah tahu. Baik, gimana nanti? Tulis. Bagaimana? Oh, dia apa? Berapa? 24 enggak? Bisa? 12 kali 12 24. Jadi kurang 24. Mungkin ibu. 12 tambah 12 24. Jadi kurang 12. Nah, kalau sudah sekarang duduk di meja masing-masing.
pembagian itu kita harus ingat di kalian tadi. Cak 25 ini tadi kan semuanya ganjil, benar ini. Ini genap, yang ini genap, yang ini genap. Nah sekarang yang kita tadi contohnya angkanya ganjil. Kalau ganjil berarti dia desimal. 25 bagi 2 berarti kalian 2 yang sama dengan mendekati 25 berarti 12 kali 2 kan 24. Ya yang 1 dibagi 2 berarti setengah, jadi 12,5 akar 8. Si Kamara bisa ngerti? Epic itu belajar lagi di kalian. Jadi makanya ini ingat semuanya di kalian mau pembagian. Silois. Alhamdulillah semuanya sudah bisa ngerti, dipelajari, sudah paham. Nah sekarang kesimpulannya. Apa yang bisa menyimpulkan? Apa yang kamu dapat di pelajaran hari ini? Tapi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, vektor itu bisa ditentukan hasilnya. Jadi menentukan vektor itu bisa dihitung. Nah, ini dapat diterapkan itu waktu kita berjalan, misalkan dari rumah ke sekolah, kan ada lurus, nanti ada belok. Nah, waktu pembelok itu ada sudutnya. Nah, sudutnya itu makanya ada dengan ini. Kan berjalan itu kan kita tidak lurus terus. Pas jalan pasti belok. Nah, pembelokannya ada sudutnya. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dapat melakukan banyak pelajaran. Itulah kesimpulannya. Di sini dulu. Nah, untuk PR sama kamu buat 2 soal, kamu cari di internet boleh soalnya, soal yang berhubungan dengan ini. Jadi kalau tadi masih ditunjuki kawan, nah PR-nya kamu kerjakan sendiri, semampu kamu sendiri. Tanpa bantuan orang lain lagi, kalau udah PR tuh. Jadi jangan sampai nanti tidak tunjukin lagi, karena tadi sudah dikasih tahu, sudah ditunjuki sama kawannya. Makanya angkanya cari yang mudah, ambil bebas. Itu PR-nya. Ada tanya? Tidak lagi. Jadi kamu nanti cari di buku atau di internet, banyak contoh-contoh. Tapi jangan kamu ngasih minta tolong ke kawannya. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Baik Bu Sri, hari Kamis kemarin kita sudah melakukan supervisi ya Bu Sri ya. Hari ini kita akan lanjutkan kegiatan dengan percakapan coaching untuk pasca observasi supervisi yang kemarin. Nah sekarang saya ingin mendengar dulu bagaimana refleksi dari Bu Sri untuk yang pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin itu. Sebagian besar siswa sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran, tetapi sebagian yang lain masih ada yang diam dan kurang aktif. Pengelolaan kelas sudah berjalan baik, tetapi masih ada siswa yang kurang fokus dan tidak memperhatikan materi pembelajaran. Metode tutor sebaya sudah terjalan dengan baik, tetapi masih ada siswa yang belum termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan fokus.
Oke, itu refleksi dari Bu Sri ya. Adanya beberapa siswa yang masih belum termotivasi dan belum fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sekarang Bu Sri, bagaimana perasaan Bu Sri ketika kemarin kita laksanakan supervisi itu? Perasaan saya senang dan bersemangat ketika dilakukan observasi di kelas tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu Sri ya. Bu Sri sudah merasakan senang dan bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran kemarin. Selanjutnya Bu Sri, menurut Bu Sri, dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu, kegiatan mana yang sudah baik? Yang sudah baik yaitu pelaksanaan metode tutor sebaya sudah berjalan dengan baik, di mana siswa yang sudah memahami dan mengerti materi pelajaran merasa senang dan bersemangat ketika diminta oleh guru untuk membimbing dan mengajari temannya yang belum mengerti. Begitupun dengan siswa yang belum paham materi pelajaran juga merasa senang dan bersemangat memperhatikan teman yang menjadi tutor sebayanya. Oke, berarti untuk metode tutor sebayanya itu Bu Sri rasakan itu sudah baik ya Bu Sri ya. Selanjutnya, bagian mana dari kegiatan pembelajaran kemarin itu yang Bu Sri merasa itu masih perlu untuk ditingkatkan? Yaitu di bagian pengelolaan kelas dan memberikan motivasi kepada siswa yang masih belum aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oke, itu bagian yang masih perlu untuk ditingkatkan ya Bu Sri ya. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut bagaimana untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut. Nah, sebelum ke sana, bagaimana untuk tujuan pembelajaran kemarin Bu Sri? Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Siswa sudah memahami materi pembelajaran dan bisa mengerjakan ketika diberikan soal latihan. Oke, alhamdulillah ya. Untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai. Lalu untuk harapan-harapan Bu Sri yang lain selain untuk tujuan pembelajarannya, bagaimana? Apa harapan-harapan Bu Sri itu sudah tercapai atau masih ada yang belum? Harapan saya dengan metode tutor sebaya dapat membuat siswa lebih aktif dan memahami materi pembelajaran. Juga sudah tercapai di mana murid yang sebelumnya belum memahami materi pelajaran akhirnya menjadi mengerti ketika sudah dibimbing oleh teman yang menjadi tutor sebayanya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, lalu Bu Sri, tadi Bu Sri katakan untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Itu harapan Bu Sri juga sebagian sudah tercapai juga ya. Tinggal lagi yang dikatakan Bu Sri dalam refleksi tadi, pengelolaan kelasnya, kemudian pemberian motivasi kepada siswanya yang masih ingin ditingkatkan. Nah, untuk ini ya, bagaimana tindak lanjut Bu Sri untuk kedepannya? Saya akan melakukan pendampingan khusus pada kelompok, khususnya pada siswa yang kemampuannya kurang, dan lebih memperdayakan siswa yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya dan membantu memotivasi kawan-kawannya sehingga semua siswa lebih aktif, fokus dan memahami materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Selanjutnya masih ada Bu Sri? Itu bisa juga meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan cara memberikan reward atau nilai. Oke, untuk memancing motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan benar, Bu Sri nantinya akan memberikan reward dan nilai kepada siswa ya. Oke, lalu, nah
dalam meningkatkan fokus siswa, apa yang akan Bu Sri lakukan di dalam pembelajaran selanjutnya untuk meningkatkan fokus siswa? Itu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE yang lebih lengkap dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dengan lebih mempelajari dan memahami pembelajaran berdiferensiasi dan PSE serta menyiapkan RPP berdiferensiasi dan PSE agar bisa meningkatkan motivasi siswa lebih aktif dan fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Oke, berarti di pembelajaran selanjutnya nanti Bu Sri akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE atau pembelajaran sosial emosional untuk meningkatkan fokus dan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran. Seperti itu ya Bu Sri ya. Depannya harapan kita bersama semoga pembelajaran di kelas Bu Sri nanti akan semakin baik. Lalu Bu Sri satu lagi ya, mulai kapan Bu Sri akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini? Tadi kan Bu Sri mengatakan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Sri akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang lebih lengkap atau kompleks ya. Tadi kalau kita lihat kemarin sebenarnya Bu Sri sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional walaupun dia belum lengkap. Nah, mulai kapan Bu Sri akan melaksanakan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi tersebut secara lebih kompleks dan bervariasi? Saya benar-benar memahami pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional secara lengkap. Oke, berarti nanti kedepannya Bu Sri akan lebih benar-benar mempelajari agar lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional secara lengkap ya Bu Sri ya. Lalu apa yang akan Bu Sri lakukan agar Bu Sri bisa benar-benar memahami dan nantinya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tersebut? Saya akan berdiskusi dengan dan berkolaborasi dengan Bu Tati dan guru-guru, rekan-rekan guru yang lain serta dengan kepala sekolah. Oke, alhamdulillah ya Bu Sri ya, seperti itu ya. Berarti mulai kedepannya nanti Bu Sri akan benar-benar memahami pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi, sama-sama belajar bersama saya juga dan rekan-rekan guru yang lain dan juga tentunya dengan dukungan kepala sekolah. Seperti itu Bu Sri ya. Oke, alhamdulillah untuk percakapan kita hari ini saya rasa sudah cukup. Semoga percakapan kita hari ini bisa membantu Bu Sri untuk lebih mengembangkan pembelajaran di kelas selanjutnya sehingga bisa membuat siswa lebih nyaman dan benar-benar melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Bu Sri ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Sampai kita berjumpa lagi di waktu ini.